Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya pada materi kuliah pemasaran, komunikasi pemasaran pada hari ini mengenai perbankan, yakni bank syariah. Baiklah, untuk masuk ke materi, bahwa perbankan di Indonesia itu banyak, diantaranya adalah bank-bank kebanyakan konvensional. Hari ini kita melihat bagaimana perbankan syariah. Bank syariah itu merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Jadi ada perbedaan dengan bank konvensional biasa, diantaranya yang mendasar seperti ini. Prinsipnya keadilan, membiayai kegiatan sosial yang halal, jelas, bebas maisir, goror, riba, dan batil. Itu bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Apakah benar demikian? Perbedaan pendapat para ulama, karena tanpa bunga dan riba itu tidak bersinonim sebenarnya. Cuman sebagiannya ada yang mengatakan riba itu sama dengan bunga. Padahal riba itu definisi tersendiri di dalam statement dan arti dalam agama dengan sistem nilai Islam. Baiklah, ini prinsipnya yang bisa kita tampilkan. Yang pertama keadilan, kemudian kegiatan usahanya jelas yang dibiayai yang halal, kemudian bebas maisir. Nah, kata-katanya mungkin agak sedikit perlu definisi. Maisir itu apa, bebas dari goror itu apa, bebas dari riba itu apa, kemudian bebas dari batil yang batil. Itu definisinya yang bagaimana. Jadi bank syariah membebaskan diri dari kegiatan maisir, goror, riba, dan batil. Artinya dia mengangkat kegiatan yang halal dan berprinsip keadilan. Itu yang membedakan dengan konvensional atau dengan bank-bank yang lain. Kemudian secara etimologi tadi sudah dikatakan perbedaan, ada yang pendapat, ada yang tidak berpendapat tentang riba itu berarti bunga. Karena riba artinya dalam kamus Al-Mukhid itu jilid 3 423 halaman yang kesekian itu berarti tambahan. Riba tanda tambahan, atau dalam arti zada wa nama, bertambah dan tumbuh. Sehingga waktu dulu tatkala turunnya ayat ini, itu ada pertanyaan dari orang-orang kafir bahwa kenapa dibedakan, kalau perbedaan antara tambahan itu juga sesuatu yang nambah, kita usaha harus bertambah, tapi kok dibatasin riba tidak boleh. Dianggapnya kalau begitu jual beli kan juga ada tambahannya, berarti riba juga nggak boleh juga gitu. Akhirnya turun ayat Allah SWT mengharamkan praktek dengan tegas riba dan membolehkan jual beli, seperti firman-Nya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu tulisannya terpecah ya. Seharusnya al-bai'nya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Karena jual beli itu kan ada tambahan di sana. Kemudian riba juga tadi tambahan. Jadi untuk definisi etimologi secara bahasa itu kata orang kafir sama, berarti riba juga, jual beli juga riba. Ternyata Allah membedakan. Jual beli itu tidak termasuk riba. Artinya walaupun ada tambahan dia tidak riba. Oleh karena itu ini harus didiskusikan tentang arti tambahan dalam konteks riba, tambahan dalam konteks jual beli. Baiklah, selanjutnya kedudukan kedudukan bank syariah di Indonesia. Keberadaannya sudah sejak 1992 ya. Undang-undangnya dikeluarkan nomor berapa? Nomor ke-7 itu sudah mengakomodir undang-undang tersebut tentang perbankan syariah. Dan kemudian ada revisi tahun 98 dengan nomor 10. Bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil
prinsip muamalah berdasarkan syariat Islam. Ini untuk memberikan kemudahan akses orang-orang Islam yang ingin mendapatkan kemudahan dalam finansial, tapi di bawah naungan atau prinsip-prinsip Islam. Terima kasih kepada negara Islam yang membuatkan undang-undang tentang dibolehkannya praktek perbankan syariah. Peranan bank syariah dalam perekonomian jelas memurnikan operasional perbankan syariah, meningkatkan kesadaran bersyariah. Jadi umat Islam dalam kegiatan ekonomi juga melaksanakan praktek ajarannya, menjalin kerjasama dengan keberkahan, tidak saling penting dapat, yang penting kaya kan gitu, kayak praktek ekonomi kapitalis dan lain sebagainya. Pelaksanaan kegiatan sosial berdasarkan ta'awun dan takwa, saling tolong menolong, kemudian menjadi perekat nasionalisme, kemudian memberikan return yang baik, jadi pembagian hasilnya jelas gitu, tidak saling merugikan, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, karena spekulasi itu bisa jatuh bangkrut karena dia spekulasi yang tinggi gitu. Kalau kita dengan tatanan sosialisasi dan saling tolong menolong dan tidak main spekulasi atau goror atau maisir. Kemudian mendorong pemerataan pendapatan, tidak secara kapitalis tadi, yang kaya menjadi kaya, miskin jadi miskin. Yang terakhir mungkin peningkatan efisiensi mobilisasi dana, artinya kita sebagai perbankan memberikan kemudahan untuk efisiensi penggunaan modal bersamaan dengan tuntunan muamalah bagi hasil. Berikutnya apa perbedaan? Yang jelas tadi kan ada di awal dijelaskan perbedaan, tapi secara sistemis adalah segi akad jelas berbeda, kemudian investasi, proyek dan biaya juga berbeda, yang halal tadi, kemudian return juga bagi hasil, bukan pakai kurs bunga, persentase, kemudian orientasinya jelas, ta'awun takwa keakhiratan, saling tolong menolong. Hubungan bank dengan nasabah juga antara yang menolong dan yang ditolong. Dewan pengawasnya jelas berdasarkan syariat Islam, dan penyelesaian sengketa juga dengan kekeluargaan dengan dasar agama dan syariat Islam. Itu diantaranya tentang perbedaan. Bank syariah harus menjadi pelopor pengembangan bidang ekonomi, kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling menolong di antara kalian dalam dosa dan permusuhan. Ada satu hal yang mau disampaikan, bahwa inti dari perbedaan yang tadi disampaikan, yang ini ya, segi akad, investasi, return, orientasi, hubungan bank nasabah, dewan pengawas, penyelesaian sengketa, di antaranya perbedaan syariah dengan bank konvensional itu satu sebenarnya, yang direkrut dalam arti ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Konsep itunya yang harus kita pegang. Dari situlah kita kembangkan penyelesaian masalah, akad, investasi, orientasi. Itu dari situ. Poinnya adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau kita diskusikan riba sama dengan bunga, itu tidak sinonim. Artinya tidak bisa didefinisikan demikian. Karena memang tidak semuanya yang berkembang itu berbunga jadi haram. Bahasa Indonesianya kalau bahasa Arabnya kalau bunga itu az-zahrah, atau kalau tambahannya bentuk nilai nama yanmu ziyadah, zada yazidu. Itu dalam bahasa kita faidah ya. Faidah itu memberikan faidah lebih. Oleh karena itu tidak sinonim, tapi tidak apa, karena itu sudah
sudah kadung dipahami bersama demikian. Poinnya adalah bukan di nama bunganya. Kalau tadi di dalam slide itu ada kata-kata apa namanya nih, bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Sebenarnya bukan begitu. Jadi dia ada hasilnya, cuman namanya bukan bunga, atau namanya mungkin bagi hasil, kan dia bertambah juga, tapi model bagi hasil ini sistem saja penamaan, karena dasarnya berbeda. Maka saya pribadi kurang setuju kalau bank syariah adalah bunga tanpa bunga. Terkadang bunganya 3% lebih tinggi dari konvensional, diketawain. Oke, demikianlah mungkin lebih tepat bahwa riba tidak sinonim dengan bunga, adalah riba punya definisi arti tersendiri. Apalagi kalau dikaitkan ya dengan maisir, goror, batil, itu perlu pertemuan berkelanjutan dan kita diskusikan yang akan datang. Terima kasih. Kita lihat di file yang saya kirimkan lewat web atau WA, atau mungkin kita lihat di sini, dan catat baik-baik PR-nya, yaitu membuat karangan atau jurnal tentang bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.